semakin berisik, semakin asik. Oke, welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik Semakin Berisik. Semakin asik. Sekarang kita lagi ada di sesi kenyal. Kenapa nyaleg? Ini saya kedatangan seorang juragan clothing, guys. Udah 12 tahun punya clothing ya kita langsung suruh berkenalan aja ya. Oke, silakan. Halo, saya Panji. Saya ownernya Pepper Smooth. Pepper Smooth brand lokal Bandung. Umurnya udah 12 tahun, berdiri 2011. Kalau orang-orang yang suka belanja ke Sultan Agung atau Trunojoyo pasti tahu itu Pepper Smooth gitu. Tapi sekarang saya ada di Bandung Selatan. Oke, mau ngemajuin ini ya. Ya. Anak-anak. Oh ya, partai saya Garuda. Dari Partai Garuda. Bismillah. Kalian tahu Garuda? Masih baru soalnya. Baru. Masih banyak orang. Partai nomor 11 pokoknya itu Garuda. Partai nomor 11 masih baru, soalnya baru 2 tahun ya. Ya, ini bukan 2 tahun. Ini tuh pemilu kedua. Periode kedua, guys. Oke. Nah, gue sebelum lebih lanjut nanyain ke kenapa jadi nyaleg ya. Jadi saya mau nanya dulu background-nya nih. Background-nya dulu apa? Apa karena memang suka di politik atau gimana? Enggak, kalau politik mah baru-baru ini karena Baru-baru ini. apa ya? Ya mungkin karena umur ya. Jadi harus care lah sama negara gitu kan. Oh ya, harus bermanfaat. Bermanfaat buat masyarakat gitu kan. Kalau background saya mah emang pedagang pakaian gitu kan. Pelaku industri kreatif di Bandung gitu. Pelaku industri kreatif. Enggak misalkan ada keturunan itu keluarga dari. Enggak sih, kalau keluarga saya mah keluarga PNS. Keluarga PNS. Malah saya awalnya yang paling belok dari jalur keluarga. Orang-orang mah jalur PNS, polisi, guru, militer gitu. Kalau saya mah langsung ke dagang baju gitu. Orang lain mah formal, ini ngambilnya di gitu jalur indie ya. Dulu teh bosan upacara gitu saya. Upacara. Jadi basic dari situ ya, nggak ada background kuliah dari mana dulu, nggak ya? Nggak ada yang langsung ke usaha. 12 tahun cukup lama juga ya, hampir dari tahun 2000. Itu tuh bisnis sendirinya, Mas. 2001 ya? 2011 itu 2011. Bisnis sendiri 2011 itu Pepper Smooth ya. Baru sekarang bukannya di mana sekarang toko di barunya? Andir Katapang Balendah. Andir Katapang Balendah. Boleh kunjungi toko yang masuk ke Dayakolotnya itu yang mau ke arah Rancamanyar itu loh, dari habis jembatan belok kanan. Nah itu jalan situ yang dulunya mah banjir. Aina banjir kan ya? Mual. Karena sudah ada Pepper Smooth. Oh benar ya. Saya mau bikin perubahan di situ. Oke. Nah, kenapa sih tertarik jadi nyaleg ini mah langsung aja? Nyaleg. Ngajuin apa? Jadi caleg tuh yang ada malah ngabis-ngabisin duit gitu. Kalau saya mah justru mau ada perubahan di sisi politiknya tuh saya akan menghindari yang namanya money politik di nyaleg sekarang tuh. Tapi saya punya visi misi juga buat warga sekitar sih tadinya. Karena saya tuh ingin bagaimana caranya pemuda di Bandung Selatan, di Kabupaten Bandung ini tuh kreatif dan punya keahlian gitu kan. Biar mereka tuh mandiri. Nggak usah harus intinya saya ingin kayak kultur-kultur menyogok, kultur-kultur uang itu tuh ingin dihilangkan. Tapi kalau pemudanya kreatif, insya Allah pasti mereka bisa kok. Yang penting kita ada pendekatannya gitu kan, buat masyarakat kayak gimana gitu. Soalnya kan kalau anak muda gitu kan alergi ya terhadap politik gitu. Gimana nih cara pendekatan ke mereka tuh? Dapil 6 tuh di mana aja sih? Ciparai, Pacet, Balendah? Sama Kertasari. Empat kecamatan itu ya. Nah itu cara pendekatannya gimana tuh ke anak muda, kan mereka alergi naon politik sini. Ya memang kalau ke anak gua tuh memang ada trik-trik khusus gitu ya dalam berkampanye lah ya, kalau nanti kita mau kampanye tuh. Cuma memang bagaimana caranya anak muda itu merasa kalau orang di kota bilang pride dulu gitu kan sama komunitas yang akan kita bangun. Jadi saya memang ada rencana mau ngebangun sebuah komunitas dari Partai Garuda ini namanya Gama. Gama itu Garuda Muda Milenial. Nah, aktivitas di situ pun bukan hanya ruang riung tepuguh gitu, ngariung hura-hura, enggak. Justru di situ akan ada penyuluhan-penyuluhan bagaimana caranya pemuda itu tuh menghasilkan uang jajan lah minimal gitu kan. Di situ tuh nanti akan saya arahkan untuk menjadi afiliatornya si Shopee, afiliatornya si TikTok, bahkan bisa menjadi ambasadornya Pepper Smooth ya. Atau menjadi freelance di perusahaan tempat saya bekerja gitu kan. Pokoknya bisa dikasih sharing pengalaman dari 12 tahun membuat usaha itu ya. Dulu pun saya pas di Dago tuh bikin sebuah bukan komunitas. Waktu toko saya masih di Dago,
ada yang namanya Ambassador Paper Smooth, tapi dulu cakupannya hanya anak sekolah SMA. Nah, jadi anak sekolah tuh dulu bukan yang menjadi Ambassador Paper Smooth dulu bukan cuma minta uang sama orang tua, tapi dia bisa punya uang jajan sendiri dengan menjadi Ambassador Paper Smooth. Begitu. Berarti jadi bikin apa kayak foto produknya dikasih mungkin fee dari situ gitu. Nah, mungkin dapat kayak situ. bisa jadi mereka saya bekali vouchernya dibagiin. Kalau setiap voucher yang menjadi transaksi di toko saya atau kedai kopi saya mungkin akan menjadi berarti intinya cashback buat memperdayakan anak muda-mudi di ini ya, anak muda-mudi. Kan sekarang untuk jadi afiliator di Shopee aja tuh mudah sekali. Mudah sekali ya. Nah mungkin itu ilmunya harus di sharing ya. Nah, makanya gitu, ayo bergabung jadi Gama. Jadi nanti, Gama. nanti saya Jadi ulang di Gama teh nanti dia. Gerakan Garuda Muda Milenial. Oke. Nah ininya dari Dapil 6 ini kan 4 kecamatan, Pacet, Ciparai, Bale Endah, sama Kertasari. Yang jadi konsennya itu apa kan? Kalau misalkan di Dayakolot kan Dapil Dayakolot, Dapil 7 ya, Dapil Nulai nama konsentrasi ke sampah, perbaikan jalan. Tapi kalau ngelihat Ciparai, Pacet mah jalannya sekarang tidak begitu rusak ya. Kalau saya ke sana gitu ya, ke daerah dinya. Yang saya konsentrasikan buat saya pribadi ya, bahkan saya mah sebelum masuk ke partai pun, saya tuh memang sudah punya kesenangan untuk bagaimana caranya masyarakat di daerah saya, kelahiran saya itu Bale Endah, masyarakat anak muda yang kreatif, anak muda yang mandiri gitu loh. Jadi ingin membangun kultur yang lebih baik di pemuda-pemuda di Kabupaten Bandung. Itu tujuan saya. Kulturnya dulu yang harus baik. Nah kalau pemuda kulturnya sudah baik, sampah pun nggak akan berantakan. Mereka punya kesadaran, itu yang penting kan gitu kan. Awareness-nya yang harus dibangun. Kulturnya dulu yang harus kita perbaiki. Terus ini apa? Mungkin jadi seorang entrepreneur ya. Jadi orang entrepreneur. Ya, mungkin karena basic saya di situ. Entrepreneur ya, jadi di situ. Oke. Nah, dari situ emang konsennya ke situ doang untuk membuka banyak pekerjaan buat anak muda. Sebisa mungkin intinya anak muda di kabupaten tuh jangan ada yang nganggur lah. Nah, soalnya emang rada hese mah. Enak loker di kabupaten emang agak susah sih. Ya, gitu maksudnya. Dan sekarang pun untuk mendapatkan pekerjaan tuh meren untuk dapat uang ya. Anak muda teh buat uang meren kerja teh. Bukan sekedar kerja keringetan gak dapat duit itu mungkin buat apa. Justru yang konsentrasi saya tuh bagaimana caranya pemuda-pemuda di Kabupaten Bandung ini berpenghasilan. Dan gak usah harus melamar ke pekerjaan, gak usah kok. Sekarang kan era digital. Digital bisa di rumah juga. Bisa di rumah. Duit, ya? Coba sekarang Iban punya duitnya dari mana? Mungkin dari podcast ini. Dari podcast bisa, dari studio bisa. Gak usah harus melamar kerja kan. Iya, gak usah. Yang penting kreatifnya begitu. Ya kan bisa di rumah, dikerjakan di rumah. Nah, begitu. Itu yang harus kita perkenalkan terhadap pemuda di Kabupaten Bandung. Nah, untuk itu untuk online-nya ya. Tapi untuk ke ranah offline-nya ini, apakah memang sekarang berencana kan kemarin tadi off air mau ngebangun kedai kopi. Nah, dari situ kan kedai kopi itu bisa jadi ruang diskusi nih buat anak-anak mudanya. Mungkin di situ bisa dibangun ya. Dibangun juga ya. Betul. Jadi misalkan kita kan makanya kalau insya Allah pola saya untuk mendekati ke masyarakat, ke pemuda terutama gitu kan, nggak usah lah kalau menurut saya mah harus door to door masuk ke ini. Mungkin sekarang masyarakat belum apa-apa udah apa nih amplopnya berapa nih, gitu kan, itu yang saya hindari gitu. Kalau saya mah cukup melakukan bagaimana caranya masyarakat tuh senang sama saya, percaya sama saya gitu kan. Dengan cara ya mereka harus kenal saya dulu. Ya, betul. Mereka tidak akan tahu saya baik atau tidak kalau dia tidak mengenal saya. Cara mengenalkannya apa? Main deh ke kopi shop saya. Barisannya saya langsung kan gitu kan. Ngobrol ya. Nah, di Dayakolot, di Andir guys, pokoknya kan disematkan alamat naik. Belum jadi. Belum jadi. Pertahan Agustus. Sekarang baru clothing aja. Jadi kalian yang mau beli bajunya atau sambil ngobrol-ngobrol ini sama calon dewan nih. Oke. Amin. Udah jadi ini kan caleg ya? Udah jadi baru baca nomornya. Udah ada nomor 1 di Dapil 6. 1 Dapil 6. Oke, Dapil 6. Nah, konsentrasi yang lain selain anak muda nih di daerah 4 kecamatan itu apa nih? Mungkin ya saya ingin ada satu cita-cita saya, tapi berawal dari keinginan pribadi hanya untuk kawasan saya sendiri asalnya. Bagaimana caranya di kawasan Andir, Ciputat, Kampung Ciputat itu tuh menjadi kawasan yang tidak tertinggal. Kenapa sih? Sebenarnya sekarang tuh kawasan di Ciputat itu tertinggal. Karena tempo hari banjir yang tak henti-henti di situ kan. Nah, makanya ketika sudah ada retensi, alhamdulillah kemarin kan Pak Jokowi mampir ke situ bikin sebuah
pergerakan yang emang bermanfaat buat masyarakat. Banjir selesai, saya bikin tempat usaha saya di situ yang kulturnya baik, insya Allah gitu Meskipun kan. dalam 1 tahun masih ada banjirnya mah masih ada. Kalau di kampung saya alhamdulillah enggak. Oh enggak di situnya mah. Mungkin pindah ya kemarin tuh ya Ya gosipnya mungkin mah. karena lesu anak muda tuh karena aya wae banjir aya wae gitu. masalah jadi hoream Nah, ngelakuin gitu. aktivitasnya Jadi saya tuh pengennya terganggu gitu. si daerah yang minimal Mobilitasnya terganggu. 4 kecamatan ini tuh menjadi wilayah yang kreatif, wilayah yang hidup gitu loh. Bukan hanya sekedar pemukiman masyarakat, tapi di situ ada industri-industri yang memang Kalau dalam ini mah kayak di Binong ya, industri rajut. gitu. Kalau di sini di Soreang ada apa gamis ya. Nah, di sini mungkin industri garment, nanti industri garment, konveksi, clothing, konveksi nah, ya. gitu kan bisa Konveksi. jadi. Oke. Berarti benar-benar konsen ini untuk menggerakkan anak muda biar nggak nganggur, guys. Nah, Soalnya bisa. bahaya kalau nganggur tuh bisa-bisa lompatnya jadi gangster, Begal. terus narkoba ya, wah bahaya. Slot itu, ya, bahaya tuh. Wah, slot bahaya banget sekarang. Tong nganggur lah main slot wae kayak. Paling bahaya depo nama leutiknya. Kan tuluy. Yang terus dalam sebulan tuh ya, oke. Nah, Partai Garuda ya, Partai Garuda, oke. Mudah-mudahan lah Partai Garuda ini kedepannya akan lebih besar, lebih baik dan memberikan manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Pokoknya ini apa pergerakannya apa aja sih yang udah dilakukan selama ini biar mereka kenal tuh? Apakah sama seperti orang-orang nempelkan baliho gitu nggak bikin semrawut pandangan masyarakat? Kalau itu bisa, kan dibenci. kalau bisa pola kampanye atau promosi seperti itu tuh dihindari. Kalau buat saya ya, karena pertama cost-nya besar, yang kedua apa ya? Mungkin efektivitasnya tuh penting nggak sih? Coba Kang Iban pernah nggak kalau pas jalan ningali caleg saha inget dicolok dan henteu. Itu teh hanya tapi lumayan ada gambaran itu orang tuh. Ya ada tahu misalkan kalau kampanyenya. Kalau kenal, kalau nggak kenal mah udah pasti mau diapal-apal. Iya benar. Bener nggak sih? Percuma hanya mampangin baligo doang, gitu tapi itu kan. turun ke rakyat nama Iya, gitu. kalau pengen dicolok sama teman yang kita kenal mah geus we di WA cek saya mah. Teu kudu make baliho. Besok saya sekarang Kang Iban, Iban udah kenal sama saya. Iya. Ada baliho saya, pasti apa? Oh si Kang Panji. Tapi kalau kita belum pernah ketemu, pasti jadi figuran itu di jalan. Cuma itu kan efektivitasnya buat orang-orang tua tuh yang Ya mungkin bisa jadi begitu. Nah, udah nggak. Kalau saya sih kalau bisa jangan karena mungkin mendekati vandalisme kali ya. Tapi kita merusak pohon segala macam gitu kan. Tolongnya, itu mah. Kalau saya, tolong bating. Jadi harapan lima mahnya bayar tuh ya di harapan lima mah. Minimal lah. Di depan rumah, di tempat sing gede. base camp Garuda, tenan naon. Itu boleh. Iya KB kira. KB sekarang kebayang nggak ada berapa partai? 9. Oh kurang tahu tuh. 19. Saya bukan orang politik. Kemarin teh ada di bawah 20 partai lah. 20 Saya lupa partai, tepatnya berapa partai. Kebayang nggak semua partai bikin bendera, bikin dengan caleg yang segitu banyaknya, habis jalan. Pembalaan jalan guys, teh aduh merusak pemandangan ya. Banjir, cek saya. Yang listrik kabel geus amuradul tambah ku eta aduh leung mun ieu mah nya si fotona teh aya nu alus aya nu poek teh oh. Ripuh pokona mah. Ya itu mah kalau bisa, tapi emang enggak sih itu mah ya pola ini mah pola macam-macam. Berarti kalau ini sendiri ya nggak tandem gitu sama orang lain nggak? Apanya? Kalau untuk caleg ini sendiri ya? Sendiri ya paling saya kan dijembatani oleh Partai Garuda. Partai Garuda ya, oke. Baru soalnya saya juga baru tahu akhir-akhir ini Partai Garuda gitu. Ya mudah-mudahan lah bisa besar, ini partai baru lah. Partai baru. Tapi insya Allah kami tuh amanah, niatnya baik gitu kan buat Ini masyarakat. mah gimana pergerakannya Kang Panji ya? Ini mah apa pergerakannya? Kalau masif ya mungkin si suaranya terpilih pasti itu mah. Ya mudah-mudahan Dan lah. memberikan Untuk mengenali saya mah manfaat. datang aja ke Pepper Smooth. Pasti ketemu Pepper saya. Smooth. Nah ini nih outernya nih dari Pepper Smooth, oke. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau visi misi yang benar-benar kayak tadi kan udah kayak visinya mah ya itu menggerakkan anak muda dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan buat masyarakat. reminder ini Kang Panji pilih Kang Panji gimana nih? Ya pokoknya buat
masyarakat atau rekan saya yang siapa tahu menonton podcast ini. Khususnya di Dapil 6 ya. Dapil 6 ada orang yang tinggal di Baleendah, Kertasari, Pacet, Ciparai. Yang ingat saya atau yang suka saya lihat video ini boleh colok saya di nomor urut 1 di Dapil 6. Terima kasih. Jangan lupa juga mampir ke clothingnya ya. Hari ini Raja Clothing. Oh, saya tunggu di itu mah. Pepper Smooth, Jalan Andir, pokoknya jangan lupa Kang terus saya endorse ya. Oh, sih. Kegiatan anak muda ini. Kan kegiatan anak muda nih. Ya semoga lah anak mudanya juga harus semangat terus, pokoknya mah jangan Tong lobating rebahan guys ya. Ya benar. Ayo orang mah bayar dah capek ngedit ya. Pokoknya sukses terus buat kampanye ya di Partai Garuda nomor 1 Dapil 6. Oke, pokoknya pilih, lihat aja wajahnya nih. Ini ada. Pokoknya jangan sampai lupa. Pokoknya nu brewokan. Nate dilani Bang Ewok mah. Udah ada. Udah ada. Oke, Kang Panji ini sukses terus ya usahanya. Pepper Smooth-nya, kopinya nanti namanya boleh sama. Nggak beda namanya. Namanya apa? Blank Coffee. Blank Coffee. Oke. Jadi street culture. Jadi nanti ngopinya tuh nggak usah harus kafe. Jadi kan kultur yang mau dibangun nih, kita bahas sedikit boleh ya? Boleh. Jadi gini. Kan biasanya nih pemuda-pemuda generasi kita dulu pinggir jalan di trotoar tuh balad nanti amer. Ya kan gitu ya. Eta teh kultur itu teh harus kita hindari, tapi mau enggak juga saya teh kangen gitu loh. Nongkrong di pinggir jalan, tapi kumaha carana tong jeung amer. Tong jeung amer bener. Kita ganti dengan kopi. Dengan gitu. kopi. Nah, makanya nanti street culture kopi saya mah cobain aja, enak lah pokoknya. Pokoknya rasa tongkrongan anak muda di pinggir jalan ya. Gitu, tapi kelasnya mau berani ngadu lah sama hotel bintang 5 juga kopinya. Oke, mantap. Gitu. Sukses buat kopi Blank kulturnya ya sama Pepper Smooth-nya. Oke, nanti disematkan ini Instagramnya ada kan? Ada Instagramnya. Gitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik, semakin berisik, semakin asik. Oke, bye.